Kita mulai ya. Saya yang mengocok. Kartu ini dibagi masing-masing 4 kartu pada 4 pemain. Ya, ini aku ambil satu, diletakkan. Batik Garut. Jadi pemirsa, siniku mempunyai kartu Happy 1 sama 1 kartu Garut. Nah, karena jumlahnya 2, dia ada Happy ini istimewa sekali, sehingga dia bisa mendampingi semua kota untuk diletakkan dan meminta 3 kartu lain untuk diletakkan. Abel punya kartu Garut? Oh, nggak ada. Dika? Tidak ada. Saya nggak ada. Kalau semua tidak ada mempunyai kartu Garut, sehingga kartunya ini cuma 2, dinyatakan hangus. Oke. Berikutnya Abel ambil kartu. Nah, Abel meletakkan 2 kartu Batik Lasem. Nah, kalau ada pemain yang lain memegang Batik Alasem, harus diletakkan. Dika ada? Nah, saya ada 1. Terkumpullah 4 batik ini, sehingga menjadi poin positif bagi Abel. Ya. Tapi jika ada pemain yang lain itu memegang boom, maka poin Abel bisa dihanguskan, sehingga tidak menjadi poin yang positif bagi Abel. Tapi kalau nggak ada, berarti ini menjadi poinnya Abel. Dan kalau menjadi poinnya Abel, harus cepat-cepat ditutup. Supaya apa? Para pemain yang lain tidak tahu, sehingga dia tidak bisa merebut kalau tidak menyebutkan nama kota dan motif batiknya dengan benar. Ingat ya. Oke, ini poin positif disimpan oleh Abel. Abel langsung bilang next untuk pemain berikutnya. Pemain berikutnya adalah Dika. Silakan Dika. Karena Dika tidak ada kartu yang bagus untuk diletakkan, sehingga dia bilang next. Sekarang saya. Nah, saya pegang 2 Happy, sehingga saya bisa merebut. Saya letakkan Batik Bali. Niko nggak ada. Karena Batik Bali ini minimal yang jadi adalah 3 kartu, sehingga kartu ini menjadi positif. Kenapa? Karena Happy menemani. Tadi di Niko Happy menemani kota Garut, ya. Nah, ini saya pakai untuk menemani Batik Bali. Karena Dika punya, sehingga diletakkan. Karena jumlahnya 3, jadi minimal 3, maksimal 4. Tadi Abel 4 ya. Nah, ini karena 3 ditemani Happy, sehingga kartu ini menjadi positif. Oke. Next. Berikutnya Niko lagi. Next. Next. Saya nyimpan kartu Bali yang tadi sudah, karena nggak bisa diletakkan lagi karena sudah ada. Dan ini kartunya ini menjadi hangus. Next. 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 Batik Pekalongan. Nah, Niko mengeluarkan boom. Ya, jadi dia 3 sudah menjadi positif. Yang 1 karena tidak ada di lawan, sehingga nggak bisa ditaruh. Ya, mungkin ada di sini, di tumpukan ini, Batik Pekalongan. Tapi ini positif karena dia jumlahnya 3. Ya, kalau saya tadi jumlahnya 3 karena ditemani Happy, sehingga dia jadi positif. Nah, Niko karena punya boom, dia bisa ngebom poinnya Dika, sehingga nasibnya kartu ini dia hangus. Yang 1 yang disimpan di sini otomatis hangus. Jadi siapapun yang megang kartu yang keempat dari kartu Batik Pekalongan ini, dia jadi hangus. Ya. Oke. Batik Jogja. Nggak ada. Nah, pemirsa, ini 4 terkumpul.
Setelah 2 kartu tadi saya letakkan 2, karena Abel dan Niko yang punya sehingga diletakkan. Ya. 4 kartu ini saya simpan batik Jogja dengan 4 motifnya. Semoga tidak ada yang pegang surprise, karena kalau ada yang pegang surprise dia bisa merebut poin saya dengan menyebutkan nama kota plus motifnya. Oke, next. Batik Cirebon. Ya. Next. Batik Ciamis. Nggak ada. Oke. Nah, 3 ini menjadi poin positifnya Dika. Next. 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 Surprise. Batik Ciamis kacang panjang. Ciamis kacang panjang. Nah, pemirsa, karena Abel punya surprise, dia bisa merebut poinnya Dika dengan menyebutkan batik Ciamis Tasikmalaya, lengkapnya kacang panjang. Karena namanya sama dan namanya cocok, poin ini direbut oleh Abel sehingga menjadi poin positifnya Abel. Tapi ingat, kalau ada yang membawa surprise lagi mau merebut poinnya Abel lagi, dia nggak boleh menyebut nama yang kota yang sama atau motif yang sama. Jadi misalnya Dika punya surprise gitu ya, batik Ciamis Tasikmalaya kacang panjang, nggak boleh. Dia kalau kepingin ngerebut lagi, dia harus menyebutkan motif yang lain. Jadi seperti itu ya, tidak boleh diulang lagi. Oke. Silakan Dika berikutnya. Surprise. Batik Jogja, Selobok. Nah, poin saya tadi itu batik Jogja ada 4. Poinnya kalau 4 ini 10. Jadi tiap kartu 4 ini kalau dijumlahkan poin-poinnya dia jumlahnya 10. Ya, tapi masing-masing kota poinnya beda-beda. Tapi kalau di total kombinasinya jumlahnya 10. Nah, si Andika itu menyebutkan batik Jogja Selobok, dan ini ada karena cocok namanya, dia bisa merebut poin saya 4 ini sehingga Dika dapat poin 10. Tapi ingat, kalau ada pemain yang lain lagi merebut surprise dari batik Jogja ini, tidak boleh menyebut Jogja batik Selobok, nggak boleh. Dia harus menyebut motif yang lain, misalnya motifnya Wayu Temurun atau Parang Rusak. Nggak boleh batik Jogja Selobok lagi. Oke, sekarang saya batik Betawi. Nggak ada? Karena nggak ada, batik Betawi ini menjadi hangus. Yang 2 mungkin di sini. Sehingga kalau 2 ini kebuka, dipegang oleh poin lawan, dia menjadi hangus. Karena apa? Yang 2 sudah tidak ada temennya, dia hangus di sini. Oke, next. 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 Tinggal 2. Ya, pemirsa, tinggal 2. Sehingga jika saya ambil 1, saya bilang next, tinggal 1. Nah, begitu 1 ini diambil oleh Niko, silakan Niko. Nah, permainan ini selesai. Sehingga sisa kartu yang dipegang ini menjadi minus. Jadi minus ini ditambah minus-minus yang lain, ya. Jadi saya pegang ini ada 3 kartu 7. Sehingga saya harus bisa menghitung cepat. 2, 5 ditambah 3, 8 ditambah 8, 4 ini 16 ditambah ini 19 tambah 3, 22. Nah, ini yang disebut tadi keunggulan dari permainan ini, kita bisa melatih otak kita untuk menghitung dengan cepat. Saya minus 22. Nah,
poin positif saya adalah tadi, yang pertama tadi dapat Garut. Ini 0, sehingga nggak dapat poin. 0, 4, Happy tidak ada angkanya, dia hanya penyerta aja. Sehingga 4 positifnya, Happy tidak ada. 4 ditambah 3 tambah 4, 7. Sehingga saya dapat 11. 11 positif, saya negatifnya 22. Minus 22 dikurangi 11, sehingga saya minus 11. Oke, Niko? Min 7. Niko min 7. Abel? 23. Plus. Positif 23. Abel setelah dikurangi antara minus dan plusnya, dia plus 23, dapat poin. Kalau Minus 5, minus 10, minus 15, minus 21, minus 22. nah, menarik, punyanya Dika, kalau kartu gimmick ini dia tidak dimanfaatkan sampai terakhir permainan, satu kartu ini dendanya 5 atau minus 5. Ya, jadi boom minusnya 5, surprise minusnya 5, surprise minusnya 5, kalau megang Happy minusnya juga 5 sama. Sehingga ditambah 3 kartu ini yang masing-masing poinnya 1, 3, dan 3, sehingga minus 15 ditambah 7, sehingga dia minusnya 22. Plusnya 10. 22 dikurangi 10. 10, berarti minusnya 12. Minus 12, saya tadi minus 11 ya. 11, 7. Dika karena terbesar minusnya 12 ya. Ya. Sehingga Dika yang kalah. Seperti itu, saya Jayu penciptanya ngitungnya belepotan. Kalau saya teratur, akhirnya saya melatih diri saya bisa menghitung dengan cepat, dengan daya ingat yang bagus. Salam, demikian permainannya. Bisa dilihat berulang-ulang di YouTube. Semoga bermanfaat. Ciao.